kasih ya Allah ini Pak Ustadz. Bu, ini nanti mungkin akan digunakan untuk apa ke depannya gitu, uang dari bantuan dari Pengennya ditabung gitu, ini buat modal warung gitu, buat makan sehari-hari gitu. Tadi sama tambahan kuli nyuci gitu, mereka kan kuli nyuci kan sebulan sekali gitu. Makanya itu duit digolang, duit gitu habis gajian. Tadi sempat dibilang Pak Tarno, mohon maaf, udah nggak kasih nafkah itu sejak kapan Bu mungkin? Sebagai setrup yang sekarang, karena nggak bisa pulang kali, nggak ada yang nganterin, karena masih ditarahanku mereka kali itu bertiga. Ditahan siapa Bu? Ya Pak Salamat barangkali kita saujon enggak ya, Kursi Dewi sama Pak Salamat sama Hadi, karena itu kan yang jadi ngeruntakin rumah tangga saya lah itu. Orang mereka tahu si masa masih sayang, kamarnya mau pulang ngabeluin kamar mandi itu pada bocor rumah kita dari Bandung, katanya lu mau dikasih duit, ntar saya pulang mobil kita taruh di sini katanya gitu. Terus itu pas nerima surat mobil kan ditahan, karena ditahan sote, nah karena dimanfaatin orang katanya. Ya udah kena plat mobilnya udah habis, ya udah katanya dikasihin kayak gitu, katanya digadein 25 juta Kursi Dewi katanya. Ya saya mah nggak tahu lah duitnya di kamar lain itu duit. Terus dari ke Bandung kan setruk. Saya diajak itu karena kan ternyata si Dewi kabur karena saya udah nggak kerja, nggak ada acara kayak gitu. Terus pulang tiap hari ke sini. Pas kemarin itu aja setruk yang kemarin tanggal 25 bulan Mulud. Kalau bulan kemarin itu saya emang nggak tahu gitu. Oh berarti ada kasus baru bahwa Pak Tarno mobil gade gimana Pak? Kan saya gini, saya jujur ya, katanya itu katanya surat mobil siniin, katanya mau digadein 5 juta katanya gitu. Kata siapa? Kata si Mas. Nah digadein buat apa? Buat modal, kalau dibilang ikan katanya gitu. Nah karena plat mobil itunya mau habis dikasihin, karena kan ditahan itu. Karena udah habis itu plat mobilnya, mau berpanjang ya udah gitu. Nah kan ada acara ke Bandung, orang Bandung kita sini nggak kemana-mana. Terus si Dewi itu katanya sama si Lisa udah pulang, udah pada pulang ke kampungnya lah gitu, udah pada pulang karena nggak ada acara. Pas itu ada jok di Bandung, saya diajak, orang Bandung diajak, si Mas diajak, ikut karena malah anak saya itu diajak yang di sini Daud, lu ikut katanya gitu, sama mama katanya gitu. Pas itu kan muncul itu setruk ngeliat di Bandung. Berarti stroke yang terakhir berarti itu ya? Iya, ketiga kalinya ini. Itu makanya langsung dibawa ke Warakas. Berarti gak ada Kalau dibawa ke sini mah saya masih ngurus lah, iya sama nih Kursi Salamat kek, Kursi Uwa lah gitu, bawa ke sini, jangan dibawa ke sono gitu. Berarti gak ada mobil kemarin untuk modal jual ikan, mainan segala macamnya. Malah mau pulang ke sini mau ngebetulin kamar mandi kan mampet, kamar mandi itu rumah pada bocor, hancur di belakang. Nih di tempat tidur dia ada yang bocor juga. Makanya kata yang kemarin si Mas itu yang nyoting, ibu ini ibu kebocoran, iya kalau terus ibu bagaimana ya nyari yang nggak bocor lah gitu di dalam rumah. Terus gudang-gudangnya kan sih Mas ada punya gudang alat-alat sulap. Iya. Itu kan di kamar itu buat kalau naruh duit, naruh apa nggak tahu, udah dikunci suka dirantai. Tah kamar itu dibongkar karena bocornya gede sampai ngeyembang air di bawah. Kayak surut sendiri, kayak bocor sendiri, gede airnya. Itu dari 25 juta sendiri, mungkin ibu sempat dikasih sama Pak Tarno buat beresin kamar mandi atau nggak sama sekali Bu? Ya pertamanya itu kan mau digadein berapa? 5 juta. Ya udah buat lu kalau bas kan lu kan dulu nyai pada biasa, kalau udah lama mah bilang lu gitu. Nah nih katanya 2 juta dikasih, aku terang-terangan ya, nggak minta itu, si Mas ngehargain. Ya udah buat situ buat lu katanya 2 juta, terus 3 juta lagi buat modal kayak gitu, buat ngebetulin kamar mandi sama warung. Nggak cukup lah ngawarin 1 juta kan gitu. Ya udah diterima, itu temennya aslinya si Oli, bukan si Mas tuh terakhir kesini pas itu setruk. 20 jutanya lagi Bu? Yang kalau 25 juta nggak tahu, katanya digadein kata Kursi Dewi, pas diambil suratnya 25 juta. Naora yang ngasih tahu kesini, kesini mah 5 juta kayaknya. Berarti masih komunikasi nggak sih Bu untuk yang Setelah stroke ketiga itu mau komunikasinya sama Pak Tarno? Ya dari situ udah nggak pernah lagi. Nonton dari TV aja, dari berita aja. Iya tahu-tahu katanya
setup digandung itu di HP ngirim ke ini ke anak kasih Sadi tuh pas gitu kan dengar dikasih duit Bu Mas Rapi, saya kuli nyuci dari sono. Ibu itu kata Bu Tano, ibu dapat jatah katanya gitu. Berapa dapatnya? 10 juta katanya. Ya saya nggak tahu. Saya kan HP kan nggak bisa ngebuka, nggak bisa kalau ngaku anak gitu. Terus saya nggak punya TV, nggak nonton TV, nggak kena sibuk kerja. Pulang asar saya kerjanya seharian kalau nggak gosok. Berarti duit dari Rafi itu ibu sama sekali nggak tahu? Nggak tahu, saya dari Mas Rapi kayak dari siapapun nggak tahu saya mah. Makanya orang lagi nggak pulang kasih seharus saya mah pulang lah gitu alanterin tuh si Salamet. Kenal kan Salamet bukan baru-baru kenal sama saya di zaman RCTI pertama disitu suka nyewa ular kasih Mas teh. Berarti dengar jumlahnya doang 10 tapi nggak kebagian. Enggak sama sekali, malah ini anak buah si Eeng sama si Igun. Hayu Bu Tano orang kawarakas minta duit jatah ibu kena kata Mas Rapi katanya si ibu dapat jatah kena isi pertama isi sahnya gitu. Ya udah saya kalau dikasih dianterin Pak Salamet saya diterima. Kalau nggak dikasih saya nggak minta gitu, masih bisa nyuci kok, masih sehat gitu. Saya nggak mau ngalang minta-minta gitu. Kalau dikasih diterima saya mah. Rezeki mah dari mana aja. Alhamdulillah sekarang dari Pak Ustadz. Siapa namanya? Ya tambahin Pak Ustadz ngasih sembako juga deh Pak Ustadz. Siapa deh? Lupa lagi. Alhamdulillah rezekian. Ibu tahu Rafi kasih uang itu dari siapa, informasi itu kapan Bu? Dari tetangga, Oh, tetangga. dari Nonton. Iya, apa gitu. Kata orang-orang ada tetangga di sini lah pada itu katanya. Mas Rapi ngasih duit kata 10. Terus kontrakannya katanya dibayar. Kata daripada ngontrak mendingan pulang ke sini sih Mas. Masih diawatin masih terbuka orang dulu gitu. Setup K pertama, setup K2 saya yang ngurus, nggak minta dibantuan siapapun. Saya kuli nyuci. Kena kata si Mas gini, awas jangan sampai ke wartawan. Itu susternya di Koja mau dipoto. Itu barengan Mas Tukul itu. Di rumah sakit PON itu. Kata susternya, ibu katanya Mas Tukul kan di sini dirawat katanya gitu. Saya kan masih di Solok Irung masih genting kayaknya itu. Tahu tahun berapa itu? Sebelum corona. Udah corona. Ini berarti tiap bantuan yang masuk ke Pak Tarno tuh si ibu nggak dapat berarti gitu ya? Nggak dapat sampai rakunnya sudah entah 1.000 harus nama kan kalau si Mas kan sakitnya kena menau itu kan si Mas kan paling nurut kalau ke omongan orang harusnya Pak Salamet kayak saudaranya itu baru saudaranya kayak baru kemarin habis seturunan yang kedua itu saudaranya kenalnya kenapa saudaranya minta kerja di sini. Nah, kenalnya itu tadi nama nggak tahu, nggak ada saudaranya, nggak ada anaknya, kenal sama anaknya waktu udah masuk ke TV. Tadinya 8 tahun saya nggak tahu saudara, nggak tahu ada anaknya, karena si Mas tertutup. Mas punya saudara enggak? Mas punya anak enggak? Punya 2 tapi belum pernah kesini gitu si Isa si Halimah. Apalagi yang si Nanang anak pertama gitu dari orang Kerawang meninggal itu. Tapi kalau dari ibu anak Pak Tarno berapa? Nggak punya keguguran itu sebagai saya kuli nyuci itu keguguran karena di KB tanya pertama kalau nggak di kenapa KB merenan udah banyak kali udah punya cucu dari si Mas. Nah udah 8 tahun saya punya rumah ini nggak di KB punya anak keguguran 5 bulan terus keguguran lagi nanti habis keguguran nggak lama hamil lagi 3 bulan keguguran lagi. Bu ini kan banyak yang 2 kali. Ya. Bu ini kan banyak bilang Pak Tarno jual kesedihan itu gimana Bu respon ibu sendiri gitu? Yang sekarang saya sedih benar-benar ini ada orang dari Batu saya baru datang Bu Tarno katanya apa kadang-kadang suka ece barilangnya itu Pak Tarno katanya di Beting jualan di Beting mana sekolahan muka kakarurahan saya kan nggak tahu sekolahnya Betingnya gitu saya nggak tahu ya Allah sih Mas itu pas baru dapat dari si Rapi katanya kemarin katanya gitu. Berarti sedih ngeliat kondisi saat ini jualan ya. Allah. Nah langsung telepon Bapak si Isa tuh lagi jualan di Beting baru kemarin dapat duit kata si Isa juga gitu. Nah, saya nggak suka ngarido lah mereka bertiga berempat lah sama si Lisa sama itu mororotin si Mas juga harusnya ya karena itu isi semua. Iya, harusnya gimana Bu kalau dalam kondisi sakit gitu? Ya kayak dulu lagi kayak aku ngurus lah paling ngejemur di sini terus di sini
Kalau masuk ke dalam gitu. Paling kayak terapi ke Bekasi, karena itu kan bayar kalau ke Bekasi 550 sama Mas Oji itu. Karena orang di orang Sentul. Nah itu naikin daun abis corona itu Mas Oji. Tadinya mah kan abis corona sepi ya, nggak dapat apa-apa. Ya sih Mas berjuang jualan di sini, nggak kemana-mana. Itu nggak di sini jualan sapu, jualan tarompet di sini. Terus cenghelengan, rame alhamdulillah sampai sini-sini ke senal-senal gitu. Oke. Corona tuh, waktu corona mah nggak jualan. Waktu corona jualan. Waktu Setupa 1 pertama nggak jual, pertama hari itu masih bisa acara-acara cuma seminggu. Nah ketiga ini sampai ke ruangan ASIU udah cengap-cengapan, udah dinangisin ke orang sini, digeleng-geleng, air satetesnya udah nggak bisa minum lah itu si Mas. Ya Allah pengen satet. Bu negesin aja berarti dari ibu masih pengen sama Pak Tarno. Sama ya, Pak Tarno dan Bu? harapannya Pak Tarno pulang gitu. Ya saya masih mau kalau kasih Mas pulang, ada yang nganterin atau wartawan kek siapa Pak Ustadz kek atau anaknya atau Pak Salamat kek atau saudara. Jadi itu saudara nggak bisa ini ngaruntakin rumah tangga saya. Tadinya mah itu si Mas nggak begitu. Sebagai nikah sama si Dewi juga, HP saya 2 anak saya beli 200, pengen telepon kasih Mas diblokir juga. Itu yang waktu kemarin tuh waktu pas 3 bulan tuh pas baru nikah diblokir. Nah pas si Dewi kabur, HP saya dibuka, ada yang ngebukain orang ini, katanya orang beli pusatnya apa sih? Konter. Dibukain. Nah kunci nelpon si Mas suka kasih nih, sering kena. Kata si Mas masih benar sama si Dewi, udah enggak parulang katanya sama si Disa. Pulang ke sini, ya udah pulang Mas di sini gitu, jangan di Warakas. Di Warakas itu ceteh ngontrak apa enggak? Katanya di saudaranya. Mau ngapain sih ceteh di sono, katanya gitu. Katanya bohong, bener masih ada si Dewi yang nggak tahu gitu karena ya tiba-tiba muncul di Bandung pas stroke itu. Harus lama kan bawa ke sini. Oke, udah aman? Aman. Memang belum tahu kalau Pak Tarno nikah lagi, maaf ya. Ya, saya taunya itu doang si Dewi, kena si Salamat yang ngunjukin bulan puasa itu pulang dari kampung. Itu si Dewi sama Lisa ge katanya udah lama di Kebon Baru di sini. Nggak tahu saya itu udah lama katanya nikah kasih Lisa. Sama itu mororotin si Mas juga, pensela duit kemana itu. Makanya. Oke. Saya nggak tahu. Oke, aman. Buat Pak Tarno biar mau pulang. Ya, Ya. amin, mudah-mudahan sing Mas gerak sadar, gerak istighfar, gerak sing di pintu sing disangkeun pintu hatinya, gerak ibadah di sini orang sholat subuh bareng. Sekarang masjid sini udah ada AC-nya. Kalau si Mas dulu waktu taraweh suka ke rumah ke Masjid Dewa Ruci kena ada AC-nya. Sekarang alhamdulillah di sini udah ada AC-nya. Oh iya. Oke, amin. Makasih.